Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi psikologi Gestalt dan salah satu tokohnya itu Kurt Kafka. Nah, di sini ada kelebihan teori Gestalt. Yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Yang keempat, siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, sehingga mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Yang kelima, siswa dapat dengan mudah berpikir tentang pengalamannya, sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Namun, ada kelemahan dari teori Gestalt, yaitu pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali, pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataannya, tidak semua hal merupakan masalah. Boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tokoh Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak ia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler. Bersama kedua orang tersebut, Kafka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Kemudian, Kafka memiliki beberapa publikasi, termasuk The Growth of the Mind, An Introduction to Child Psychology pada tahun 1924, dan The Principles of Gestalt Psychology tahun 1935 yang menguraikan penelitiannya. Kemudian, pada tahun 1922, Kafka menerbitkan sebuah artikel berjudul Persepsi, Pengantar Gestalt Teori dalam Psychological Bulletin untuk memperkenalkan psikologi Gestalt pada para akademisi Amerika. Artikel ini berfokus pada penjelasan bagaimana psikologi Gestalt mempelajari berbagai fenomena perseptual menggunakan teori yang berbeda dari teori yang sudah ada. Setelah publikasi, menyebabkan kritik terhadap psikologi Gestalt yang terlalu fokus pada persepsi dan kurang berkontribusi pada tema psikologi secara keseluruhan. Selanjutnya, teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain, yang pertama, jejak ingatan atau memory trace, yang dimana suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis, mengikuti prinsip-prinsip Gestalt, dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Kemudian yang ketiga, latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.